Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Sunarto di Magetan. Mas Sunarto di Semarang. Semarang bagian pinggir ya. Magetan beda lagi, beda cerita, mohon maaf. Mas Sunarto itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Lagi-lagi lumayan cukup lama, sekitar akhir tahun 90-an. Dan waktu itu Mas Sunarto sendiri itu udah usia remaja ya. Dia itu udah Mas Sunarto itu sekolah sampai kelas 2 SMA doang, terus nggak melanjutkan sekolah karena pada saat itu ada salah satu anggota keluarganya, yaitu bapaknya itu lagi sakit keras, dan karena ya sibuk ngurusin bapak gitu ya, dan bantu-bantu bekerja juga menggantikan bapak, akhirnya Mas Sunarto itu harus mengorbankan sekolahnya itu tadi. Ya, bantuin ibunya, ngurusin bapaknya, termasuk itu tadi alokasi dananya itu buat sekolah adik-adiknya. Mas Sunarto pun akhirnya wis lah, aku mending nggak melanjutkan sekolah. Toh aku juga, kata Mas Sunarto ya, aku juga sekolahnya nggak pinter-pinter banget begitulah. Jadi ya wis lah, udah nggak apa-apa gitu, aku terima aja. Dan akhirnya Mas Sunarto pun berhenti sekolah di kelas 2 itu tadi, ngurusin bapaknya sampai alhamdulillah setelah beberapa bulan diurusin sama Mas Sunarto, bapak berangsur pulih dan kemudian bapaknya Mas Sunarto pun sembuh dari sakitnya. Ya, sembuh itu butuh recovery gitu ya, istirahat itu juga lumayan cukup lama. Sampai total itu mungkin sekitar 1 tahun lah bapak itu istirahat begitu ya. Dan begitu udah mulai sehat, bapak pun kembali bekerja. Nah, saat bapak kembali bekerja tersebut, Mas Sunarto kan juga bekerja ya, sama-sama kerja. Ini sempat ditawarin sama bapaknya, "Tok, kamu mau lanjut sekolah lagi enggak?" kata si bapak. Cuman Mas Sunarto ya, "Lah Pak, aku udah nanggung begini Pak, pelajaran juga udah lupa semua." Akhirnya yang ada kan ya males gitu, dan akhirnya Mas Sunarto pun memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah itu tadi. Ya, fokus bekerja, nabung, belajar gitu ya. Belajarnya itu bukan di sekolah tapi di lingkungan kerja di sana, sama yaitu tadi ngurusin adik-adiknya lah. Nah, singkat cerita, beberapa tahun kemudian Mas Sunarto kan memang udah nggak ada kegiatan sekolah sama sekali ya, yang ada ya berteman, bekerja, ngurusin rumah seperti itu. Nah, Mas Sunarto itu punya seorang tetangga. Tetangga itu lumayan cukup dekat. Jadi antara rumah yang satu dengan rumahnya Mas Sunarto dengan rumah tetangganya tersebut mungkin berjarak sekitar 6 atau 7 meter. Itu ada lahan kosong di sana. Ya, kadang dipakai buat main kelereng bocil-bocil begitu di situ, kadang juga ya buat main bola atau apalah. Dan di sana kan ada ruang jemuran dan sebagainya. Nah, di sebelahnya itu tetangganya persis, rumahnya Mas Sunarto sendiri tidak ada pagar, rumah tetangga pun tidak ada pagar. Ya, rumah khas di kampung-kampung tahun 90-an seperti itulah. Nah, ini pada suatu malam. Oh iya, begini. Mas Sunarto itu punya tetangga tersebut. Ini tak ceritain dulu di awal ya. Jadi dia itu pernah lumayan cukup bikin heboh satu kampung. Ada seorang anak muda, seorang laki-laki lebih tua dari Mas Sunarto. Itu namanya Damin, Mas Damin. Nah, Mas Damin tersebut ini pernah mengalami satu kecelakaan. Dia itu kecebur sungai gitu ya, jatuh ke sungai, dan Mas Damin itu nggak ditemukan lagi, hilang lah waktu itu. Dan memang dicariin, dia tuh hanyut gitu ya ke bawah sungai sana, dicariin sampai kurang lebih sekitar 1 minggu,
Mas Damin itu ndak pernah ketemu. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin numpang dagang bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah kualitas premium tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa micin, tanpa singkong dan yang lain-lain. Bawangnya sendiri bawang Brebes yang terkenal dengan aroma dan rasa yang kuat ya. Kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya, dan mungkin untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan yang sudah download, sudah berinteraksi, sudah memakai aplikasi RIM juga, terima kasih banyak ya. Alternatif buat chatting-chattingan juga bisa gitu ya di sana. Terima kasih. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Sunarto tadi. Nah, Mas Sunarto itu tetangganya begitu Mas Damin ya. Mas Damin itu pernah kayak gitu. Jadi Mas Damin itu ndak ada. Waktu itu tuh udah ndak ada. Udah dinyatakan meninggal karena terakhir hanyut sungai, dan jasadnya itu ndak pernah ketemu. Ya pikiran orang, lah wis itu mungkin udah dimakan buaya, itu mungkin udah digerogotin sama ikan atau apa gitu ya, habis di air lah. Dan ya sampai digelar acara tahlilan dan sebagainya gitu, layaknya orang yang sudah meninggal. Itu heboh gitu kan, itu rame. Cuman lambat laun kan cerita itu tuh meredup. Nah ini pada suatu hari Mas Narto itu ceritanya habis main ke rumah salah satu teman. Dia kan udah bebas ya, udah nggak ada ikatan sekolah, jadi nggak ada aturan pulang sore atau bagaimana gitu ya, itu nggak ada. Mas Narto main ke salah satu temannya, teman kerja di luar kampung, pakai sepeda gitu kan. Dan pulang-pulang itu malam, mungkin sekitar jam setengah 12. Setengah 12 itu Mas Narto pulang genjot sepeda dan mulai memasuki halaman rumahnya. Begitu memasuki halaman rumah, Mas Narto itu melihat ada seseorang yang dia kenal udah lama, yaitu Mas Damin. Mas Damin yang sudah dinyatakan meninggal. Loh, kok dia lagi duduk di teras di sana? Lagi duduk di teras, terasnya kan nggak ada kursi gitu ya. Jadi dia duduk di lantai, cuman posisinya tuh agak nyantai begini loh. Nyendernya tuh nyender miring, bukan yang nyender tegak, apalagi ngebungkuk begitu, enggak. Nyendernya tuh agak begini. Kok kayak Mas Damin gitu kan? Kok kayak Mas Damin? Mas Narto pun dek. Mas, lagi ngapain Mas? Ditanya sama Mas Sunarto. Pikirannya Mas Sunarto pun ndak mengarah ke Mas Damin itu, udah ndak ada gitu ya. Soalnya apa? Ya Mas Narto sendiri juga nggak pernah ngerasain nguburin atau apa. Ya nyapa aja gitu kan. Mas, lagi ngapain? Itu Mas Damin cuman ngelirik Mas Narto doang dan udah diem aja gitu kan. Mas Narto pun udah capek lah, aku mau masuk. Sepeda pun akhirnya dimasukin ke dalam rumah ke sana kan. Udah dimasukin, jegrek-jegrek. Bapaknya waktu itu masih bangun, belum tidur bapaknya Mas Narto. Dia itu lagi nulis-nulis apa gitu ya. Mungkin lagi ngerumus apa gitu ya, SD-SB atau apa itu, zaman tahun 90-an. Tahun segitu dan nggak ada ya mungkin ya. Nah, itu lagi kayak gitu. Pak, Mas Damin baru kelihatan, kata si Mas Narto itu begitu. Damin siapa? Ya Damin sebelah, Mas Damin sebelah gitu kan. Kentir kamu tok, kata bapaknya begitu. Kentir kenapa Pak? Damin bukannya udah nggak ada ya, udah ditahlilin, kata si bapak. Mas Narto pun, iya ya Pak ya, Mas Damin kan udah nggak ada. Udah meninggal. Cuman aku ngelihat Pak, sumpah Pak, tadi duduk Pak di sana di teras depan rumah gitu. Masa sih toh? Beneran sumpah aku ngelihat Pak, aku ngelihat. Coba sih Pak, lihat sih Pak, lihat lagi. Akhirnya apa? Bapak sama Mas Narto pun datang ke sana, keluar, buka pintu lagi. Mas Damin masih ada di sana lagi duduk. Min, dipanggil sama bapak kan, Min. Wak, kata si Mas Daminnya. Min, kamu lagi ngapain di situ? Lagi istirahat, Wak. Capek, Wak, aku, Wak, katanya. Lu istirahat, emang kamu dari mana?
Aku baru pulang, Wak. Aku itu lah wis habis perjalanan jauh, kata si Mas Damin itu begitu. Badannya memang tampak lemes, kayak letih, lesu begitu ya. Min, kamu lapar ndak? Ditanya sama bapak begitu. Kamu lapar ndak? Ya karena bapak mendekat ke saya, itu bukan setan, itu orang, memang beneran Mas Damin. Nyeker, bajunya kotor, kaosnya juga kotor. Bapak mendekat ke situ, Mas Sunarto juga yakin ini tuh bukan setan gitu, ini Mas Damin beneran. Kamu udah makan belum? Belum, Wak, aku lapar, Wak. Sampai ada makanan enggak, Wak? Mas Damin itu bukan tipe yang seperti itu, bukan yang minta makan kayak gitu, itu enggak. Makanan. Tok, ada makanan enggak? Kayaknya ada, Pak, gitu. Tapi lauknya seadanya ya, Mas ya. Iya, enggak apa-apa, kata Mas Damin. Itu lemes gitu. Tok, sekalian bikinin itu, bikin di termos teh manis anget gitu, kata si bapak. Akhirnya apa? Mas Narto pun ke sana sambil bingung, bangunin ibu, bu, Mas Damin pulang hidup lagi, kata si Mas Narto-nya begitu. Ibunya kan ya kaget, akhirnya jenggelek ikut bangun. Mas Narto ngeracik itu makanan, bikin minuman, kurang lebih sekitar 5 menit lah, nggak pakai lama. Jadi ada teh sisa, itu cuma kayak diangetin doang, ditambahin air hangat, itu kan lumayan lah, masih buket gitu ya. Terus sudah keluar, Mas Narto bawa makanan sama minuman. Ibunya itu nungguin di ruang tamu di sana, mau ikut keluar juga. Nah, begitu keluar ke sana, ditaruh kan, ya Mas Damin lagi duduk di situ. Dimakan lah lahap gitu waktu itu. Ibunya Mas Narto pun ya cuman diem aja gitu kan, ya agak sedikit takut gimana gitu. Dimakan sampai habis, minumnya pun glek. Wah enak, makasih ya Wak ya, makasih ya Wak ya. Iya Min, kamu gimana ceritanya Min? Langsung ditanya begitu sama bapak. Aku itu habis masuk alam gaib, katanya begitu, kata si Mas Damin itu langsung begitu. Alam gaib gimana? Alam gaib di bawah air, kata si Mas Damin. Maksudnya gimana Min? Wak, ini tanggal berapa Wak? Mas Damin itu nanya begitu. Emang bener ya Wak? Jadi sebelumnya Mas Damin itu sempat nanya sama orang saat perjalanan pulang. Emang bener ya Wak ya? Ini tuh tanggal sekian, tahun sekian ya Wak ya? Iya bener. Ini bentar lagi ganti tanggal, tapi kata si bapaknya. Mas Narto mau ketawa di situ. Bapak gitu aja dibahas gitu ya. Ya cuma anggap aja bener gitu. Sekarang misal tanggal 3. Nanti jam 12 kan, tadi setengah 12 lewat ya. Nanti kan jadi tanggal 4, itu masih dibahas sama bapaknya. Iya, terus kenapa Min? Nanya gitu kan. Oh aku berarti pergi udah lama ya Pak ya. Iya kamu pergi lama, kamu udah ditahlilin, kata si bapaknya Mas Naro. Kamu udah ditahlilin, kamu udah dianggap mati gitu kan. Nah setelah itu, mungkin karena ngedenger ada orang ngomong, keluarganya Mas Damin pun keluar, jegrek. Nah begitu keluar, ya disitulah pada histeris begitu kan, Min, kamu dari mana Min, kamu dari mana? Dan akhirnya apa? Ceritalah waktu itu Mas Damin, kata si bapaknya ini ya, bentar Mas, habis dikasih makan gitu kan, jangan suruh mandi dulu, nanti tunggulah katanya. Akhirnya apa ya udah disuruh cerita, dikasih rokok. Ceritalah si Mas Damin, aku itu tenggelam katanya begitu. Aku tenggelam, aku mau naik nggak bisa, kayak digulung-gulung gitu sama air. Terus udah aku kebawa ke sana lumayan cukup lama sampai akhirnya ada yang narik, kata si Mas Damin. Ada yang meluk pinggangku, set dari belakang. Aku ditarik ke dalam, wais aku mati nih, aku mati, kata Mas Damin. Dan tiba-tiba aku itu kayak pingsan, ya aku udah nggak inget apa-apa gitu ya. Aku pingsan, pas bangun-bangun ternyata aku di sebuah rumah. Dan ya rumah itu rumah kayak desa biasa, kayak kampung biasa, cuman orang-orangnya itu gimana ya? Ya orangnya cantik-cantik gitu kan, ganteng-ganteng, bersih-bersih. Tapi begitu katanya, begitu gimana Min? Aku nggak tahu nyium bau air di sana gitu, kayak bau ikan bandeng. Nah, kalau ikan-ikan yang bawahnya itu hidupnya di ini ya di tanah, nah baunya tuh seperti itu, Wak. Kok baunya seperti ini ya? Tapi lama-lama aku terbiasa. Aku pun hidup di situ berapa hari gitu ya. Aku ya dikasih makan, diurusin lah dengan baik sampai akhirnya aku itu minta pulang. Aku tuh pengen pulang gitu. Aku di mana aku nggak ngerti.
Aku di rumah desa mana aku juga nggak tahu gitu kan. Ini sebenarnya di mana sih, kalau nggak pulang ya aku mau kerja, kata si Mas Damin begitu. Loh, di sini nggak ada pekerjaan, kata itu ya. Nggak ada pekerjaan. Kamu nggak usah bekerja, kamu bisa makan, bisa minum sepuasnya, kata si perempuan tadi. Kata orang-orang yang di situ ya, itu ngomongnya seperti, kamu nggak usah kerja. Mas Damin nggak bisa, loh aku nggak bisa, orang aku kayak gitu, orang nggak kerja ya nanti aku nggak makan, aku nggak enak kayak gini kalau misal dikasih makan terus gitu. Dan akhirnya apa, aku maksa-maksa terus, pokoknya aku mau pulang gitu, aku mau pulang. Ini kalian pasti bukan orang kan gitu. Kami orang, jawabnya seperti itu. Oh, enggak, orang-orang gimana, dia pasti ini bukan orang, kalian pasti ikan, kata si Mas Damin begitu, kalian pasti ikan nih. Bukan, kami itu orang. Ya tetap dijawab begitu kan, dan tetap aja Mas Damin akhirnya, wis pokoknya gimana caranya aku mau pulang gitu. Aku tuh udah betah di sini gitu. Aku tuh pengen kerja di sana. Udahlah, aku pengen kerja aja di situ di kampung. Jangan di sini, aku udah enak. Nanti kapan-kapan aku main lagi ke sini, kata si Mas Damin itu begitu. Ya sudah, diperbolehkan, kata si, ya sudah. Cuman untuk keluar dari sini, kamu itu harus puasa dulu 1 hari, 1 malam, 1 hari puasa gitu ya. Kamu itu harus puasa dulu, nanti kamu baru bisa keluar dari sini. Puasa, iya kamu harus puasa. Ya wis sudah, aku nanti puasa. Akhirnya puasa lah Mas Damin hari itu sampai sore hari. Nah, menjelang buka itu, Mas Damin didatengin sama orang-orang tersebut. Sebentar lagi buka puasa, katanya. Iya, sebentar lagi buka puasa dan aku udah lapar banget. Tapi kamu kan mau keluar dari sini. Kamu ndak boleh makan, kamu ndak boleh buka di sini. Nanti keluarlah, kamu keluar pintu itu, nanti kamu akan ketemu sama duniamu, katanya begitu. Dan akhirnya apa? Si Mas Damin pun begitu. Begitu buka puasa, nggak disediain makan di sana, nggak disediain apa. Mas Damin pun buka pintu, jegrek. Begitu buka pintu, tahu-tahu aku di samping kali di sana, kali tempat Mas Damin itu jatuh. Jadi di kampungnya itu Mas Sunarto, di situ tuh ada kali gitu ya. Nah, tiba-tiba di sekitaran sana dengan suasana yang berbeda, akhirnya jalan begitu kan. Nah, ini sungainya kan memang agak lumayan cukup, sungai kan panjang maksudnya. Ada yang di kampungnya Mas Damin, ada yang di kampung sebelah. Yang kampung sebelah kan nggak terlalu kenal sama Mas Damin. Itu sempat nanya pas perjalanan pulang, ini hari apa gitu kan, tanggal berapa, sekian-sekian Mas gitu. Sampai mau kemana Mas? Aku mau pulang ke kampung situ. Sudah, pulang aku udah lemes atau apa ya. Mungkin mereka ngira aku orang gila kali ya. Pakaiannya seperti ini, kotor dan sebagainya. Dan ya, akhirnya aku tiba di rumah di sini. Ceritanya gitu doang, Min. Ya iya, emang ceritanya gitu doang. Terus sampai ngarep-ngarep cerita kayak gimana gitu. Setannya serem atau gimana. Aku kawin sama buaya putih atau apa gitu ya. Enggak ada seperti itu. Ya, mereka memang baik-baik, bentuknya itu kayak orang, tapi badannya itu memang agak licin, kata si Mas Damin. Dan baunya kayak ikan bandeng. Pokoknya aku kalau makan ikan bandeng, terus bagian bawahnya itu kan suka ada yang kalau lagi apes ya itu bau tanah. Nah, baunya itu seperti itu, kata Mas Damin. Oh gitu, Min. Iya, kata si Mas Damin. Cuman segitu doang, Min. Iya, cuma segitu doang. Kamu gak ada kawin sama ratu sungai atau apa? Nggak ada kawin-kawin, buru-buru kawin. Aku nggak mikirin di sana, orang di sini aja aku nggak mikirin kawin, kata si Mas Damin. Iya ya Min ya gitu. Terus gimana? Ya udah begitu aja. Wah, makasih makannya ya. Iya sama-sama gitu. Ya udah Min, kamu mau mandi, kalau mau mandi tak siapin air hangat, kata ibunya Mas Damin ya. Iya Mak, kalau nggak ngerepotin gitu. Dan akhirnya apa, Mas Damin pun itu dimasakin air hangat, mandi air hangat dan sebagainya. Keesokan paginya baru heboh, Damin pulang. Rumahnya Mas Damin pun otomatis digeruduk sama itu tadi, sama orang-orang. Ya, ceritanya begitu aja. Mas Narto pun sebagai orang yang pertama ketemu Mas Damin ya bercerita, aku itu nggak kepikiran loh Mas, sampean itu pulang atau bagaimana gitu ya, meskipun sampean udah dinyatakan meninggal waktu itu. Tapi aku mikirnya, orang aku juga nggak pernah nguburin sampean gitu ya. Sampean kan nggak pernah dikubur, makanya aku pun ya nggak berpikiran kalau sampean itu udah mati.
Pas lewat ya aku biasa aja, cuma bilang, Mas Damin pulang, bapak yang ngeh gitu. Damin kan bukannya udah mati gitu. Ternyata seperti itu. Ya itu aja satu cerita dari Mas Narto. Mungkin tidak terlalu panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Terima kasih Mas Narto, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Yang sudah download Trim, terima kasih sudah ngeramein aplikasi bikinan sendiri ini. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.